Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan penuh makna dengan saya Bunga Zara dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya Ahya Mutiara dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah hukum mengqadha sholat dengan narasumber istimewa kita Pak Ahmad Naufal SPD. Assalamualaikum Pak Naufal. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar atau ada sedikit hambatan? Alhamdulillah lancar ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan hingga akhir Ramadan nanti. Jadi kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan tema podcast pada hari ini, yaitu hukum mengqadha sholat. Nah, bagaimana sih Pak hukum mengqadha sholat? Baik, hukum mengqadha sholat ya. Mengqadha itu kan berarti kan membayarkan sholat yang telah ditinggalkan, ya, menggantikan sholat yang telah dia tinggalkan. Ada beberapa sebab ya ketika kita berbicara tentang qadha ya. Yang pertama, dia disengaja atau tidak disengaja ya. Mungkin kita berbicara yang pertama adalah yang tidak disengaja terlebih dahulu. Yang tidak disengaja misalkan kita tertidur ya, misalkan subuh kita seharusnya sholat jam 4.30 misalkan, tapi ternyata ya kita pas pada saat azan dikumandangkan sholat subuh ternyata kita terlewat, tidak bangun ya. Misalkan bangun jam 9, bangun jam 8 ya. Maka kita tetap mempunyai kewajiban ya, yaitu sholat subuh ketika bangun. Jadi ketika kita punya kewajiban sholat kemudian terlewatkan karena suatu hal, karena tertidur, maka kita punya kewajibannya, kita harus tunaikan ketika kita bangun ya. Itu yang pertama, ketika kita tertidur. Dan ini juga terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya ya, melakukan sebuah perjalanan yang sangat melelahkan ya, hingga larut malam. Kemudian melaksanakan sholat isya. Selepas sholat isya melaksanakan sholat malam. Selepas itu ya, Rasulullah beserta para sahabatnya ini tidur. Tapi sebelum tidur ini Rasulullah berpesan kepada Bilal ya, wahai Bilal, bangunkan kami ketika waktu subuh ya. Namun ketika saat itu ternyata Bilal ikut tertidur dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika matahari sudah terbit ya, matahari sudah menyinari itu wajah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah baru bangun ya. Dan ternyata kondisinya pada saat itu Bilal masih tertidur ya. Berarti kan ini sudah terlewat. Tetapi harus berhati-hati, jangan sampai kita memaknai oh berarti Rasulullah sholatnya juga terlambat. Bukan seperti itu ya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membangunkan Rasulullah dengan cara yang mudah ya, wahai Rasulullah, bangun, sudah waktunya sholat. Tetapi kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat terlewatkan waktunya untuk memberikan pelajaran umatnya ya, terutama umat-umat pada zaman sekarang ini, untuk memberikan pelajaran kepada kita semua sebagai umatnya ketika kelak nantinya kita sholatnya tertinggal ya, karena kelalaian, entah karena ketiduran ya, atau ada unsur-unsur yang lain.
untuk memberikan sebuah pembelajaran, sebuah hukum, ya, tatkala terjadi hal yang sama pada umatnya. Nah, maka hal tersebut terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Tatkala itu, ya, Rasulullah SAW langsung membangunkan Bilal dan para sahabatnya, dan juga langsung menunaikan sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita tidak disengaja, misalkan karena tertidur seperti tadi, ya, kita tunaikan ketika kita bangun. Ya, kita tunaikan ketika kita bangun. Ya, itu satu yang tidak disengaja. Ya, kadang mungkin ada orang yang berkali-kali, ya, sering kali tertidur. Nah, ini juga beda lagi ceritanya. Misalkan kalau yang namanya tertidur itu kan nggak disengaja. Kalau tidak disengaja itu biasanya terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih wajar. Tapi kalau masih sering kali, berarti itu sudah bukan lagi ketidaksengajaan, tetapi ada unsur sengaja. Ya. Kalau tadi kita berbicara tentang ketidaksengajaan, ya, kita cukup beristighfar kepada Allah, langsung tunaikan sholat, insya Allah Allah terima sholat kita dan Allah mengampuni dosa kita. Ya, mengampuni kita karena telah kita lewatkan waktu sholatnya, ya, sehingga kita mengkodoknya. Ya. Tapi untuk yang disengaja ini yang mungkin perlu kita ketahui, ya, yang mungkin terjadi di umat-umat zaman sekarang ini, ya, terutama mungkin anak-anak muda, ya, terkadang sering begadang, kemudian tidur larut malam jam 2, jam 3, bahkan terkadang jam setengah 4 baru tidur, jam 4 baru tidur, bangun jam 8, jam 9, bahkan jam 10. Ya, itu bukan hal yang tidak disengaja, karena hal tersebut dia lakukan secara sadar, ya, dan berkali-kali, meskipun sama-sama karena tertidur, ya, sama-sama terlewatkan karena tertidur, tetapi tertidurnya itu karena kelalaiannya, ya, karena kelalaiannya. Maka, ya, dia tetap melaksanakan sholatnya ketika dia bangun, ya, akan tetapi dia tetap mendapatkan dosa. Dosa karena apa? Karena telah melalaikan dengan sengaja waktu sholat. Ya, jadi untuk hukum qada ini, ya, tatkala kita merasa meninggalkan sholat, ya, tetap harus kita gantikan, ya, tetap harus kita bayarkan sholat kita, tetap harus kita tunaikan, ya. Entah itu sholat yang kita tinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Cuma yang bisa membedakan adalah ketika kita tidak disengaja, insya Allah itu akan Allah ampuni dosanya, ya. Kalau kita sengaja melakukannya, ya, maka kita akan tetap mendapatkan dosa meskipun kita sudah melaksanakannya. Akan tetapi walaupun kita tetap mendapatkan dosa, tetapi tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Awas, hati-hati, jangan sampai kita salah lagi, salah memaknai. Kan sama-sama dosa, Pak. Ya udah, tinggalin aja sekalian, tidak seperti itu, ya. Kita tetap melaksanakan kewajiban kita sholat, kemudian untuk dosa meskipun kita tetap mendapatkannya, kita perbaiki di masa yang akan datang. Jangan sampai itu, ya, kita lakukan berulang-ulang kali, sengaja melalaikan waktu sholat, ya, sengaja menunda-nunda sholat, ya, itu suatu hal yang tidak baik. Nah, maka untuk hukum qada kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih, Pak, tata cara mengqada atau mengganti sholat yang ditinggalkan disengaja maupun yang tidak disengaja? Baik, untuk tata cara mengqadanya, ya, kita punya kewajiban untuk mengqada sholat, ya. Ini ada beberapa pendapat di kalangan mazhab, ya, di kalangan para ulama, ya. Bahkan ketika orang itu disengaja meninggalkan sholat, atau orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat karena sakit atau karena sebab yang lain, ya, maka bagaimana cara mengqadanya? Jadi
Untuk kita misalkan yang tidak disengaja tadi sudah dijelaskan secara rincinya, yang insya Allah bahwa kita langsung tunaikan sholat kita tatkala kita bangun, atau mungkin karena kita sakit koma, ya. Jadi mungkin ada orang yang sakit hingga koma, ya, belum titik, ya. Karena kalau sudah titik berarti meninggal, ya. Masih koma, kemudian ketika sadar, ya, karena dia meninggalkan sholat tetapi karena kondisi yang tidak disengaja, otomatis karena koma, karena sakit, ya, maka dia tidak akan mendapatkan dosa, tapi tetap mempunyai kewajiban untuk menggantikannya, ya. Untuk tata caranya ini yang pertama dari madhab Imam Syafi'i, ya, kita menggantikan sholat kita sesuai dengan cara menambah porsi sholat wajib kita. Maksudnya di mana? Misalkan kita selama 10 tahun misalkan kita dahulu meninggalkan sholat selama 10 tahun misalkan, ya. Ada orang nih si fulan, si A meninggalkan sholat selama 10 tahun, ya, maka dia mempunyai kewajiban untuk menggantikan sholat selama 10 tahun itu. Caranya gimana? Caranya misalkan selesai sholat duhur, ya, selesai sholat duhur dia bangkit lagi, sholat lagi dengan niat qadha, ya, dengan niat mengqadha sholat, ya. Jadi usolli fardhu zuhri qadhaan, ya, mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala, ya, dengan niat seperti kalau mau dilafazkan. Tapi kalau misalkan kalau pendapat saya pribadi mungkin ya bolehlah dengan bahasa Indonesia atau dengan semampu kita niatnya, kalau misalkan kita tidak mengetahuinya, ya, yang penting dengan niat mengqadha, ya, sholat lagi bangkit untuk menggantikan sholat yang telah kita tinggalkan, ya. Hingga kapan? Hingga sholat itu terasa lunas. Kalau 10 tahun ya berarti kita harus menggantikan dengan 10 tahun juga, ya. Makanya harus berhati-hati kita itu jangan sampai meninggalkan sholat yang kemudian membuat kita itu hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mungkin itu ya tentang qadha sholat, ya. Jadi itu sudah seharusnya menjadikan pelajaran buat kita semua untuk senantiasa menjaga sholat kita, ya, terutama sholat wajib kita, ya. Kita perhatikan waktunya, jangan ditunda-tunda, ya. Apalagi seorang perempuan, ya, yang biasanya perempuan ini kan kadang tidak tahu kapan tamunya datang, ya, kapan tamunya datang. Misalkan sering menunda sholat, ya, ketika disuruh sholat, ya, nanti Pak nunggu jam 1, nanti Pak nunggu jam 2, ya, ternyata di setengah 2 datanglah tamu, ya, berarti dia telah meninggalkan satu sholat, ya. Karena tamu datang jam setengah 2, waktu duhur itu jam 12, ya. Jadi dia tetap mempunyai kewajiban untuk menggantikannya, ya. Mungkin itu beberapa hal mengenai qadha salat serta hukum-hukumnya beserta kisah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah ahli waris mengqadha salat orang yang sudah meninggal? Untuk pertanyaan yang sangat baik sekali, ya, sangat penting untuk kita pelajari. Bolehkah ahli waris membantu mengqadhakan salat orang yang telah meninggal dunia? Maka jawabannya adalah tidak, ya. Jadi untuk orang yang sudah meninggal dunia cukup kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup kita doakan, ya, semoga kesalahan, kekhilafan orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk masalah sholat yang ia tinggalkan, kita yang masih hidup, ya, ahli warisnya, ya, tidak mempunyai hak ataupun kewajiban untuk mengqadhakan sholat orang yang telah meninggal dunia. Mungkin itu aja. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-26 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa nonton selalu kurma di sosial media kami seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa
follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Semakermart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Semakermart, melayani dengan sepenuh hati. Saya Ahya Mutiara dari Ekskul Rohis dan rekan saya Bunga Azahra dari Ekskul Jurnalis mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.